Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diarahkan untuk mendukung kemerdekaan, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan wibawa Indonesia di dunia internasional. Meskipun keterbatasan ekonomi dan teknologi masih besar, kemajuan tetap dilakukan pada bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. 1. Bidang informasi. Pemerintahan menggunakan media sebagai alat penyebaran ide nasionalisme dan revolusi. Radio menjadi sarana informasi utama bagi masyarakat. Surat kabar dan majalah berkembang sebagai media penyampai informasi dan perjuangan. Informasi difokuskan untuk membangun semangat persatuan dan anti-imperialisme. 2. Bidang komunikasi. Sistem komunikasi nasional mulai dibangun untuk menghubungkan wilayah Indonesia yang luas. Penggunaan radio dan telegraf masih dominan. Pemerintah berusaha memperluas jaringan komunikasi antar wilayah meskipun terbatas fasilitas. Komunikasi berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan stabilitas negara. 3. Transportasi. Pemerintah mulai membangun dan memperbaiki transportasi darat, laut, dan udara. Pelayaran dan transportasi laut dikembangkan untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Pendirian Maskapai Garuda Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa di bidang transportasi udara. Pembangunan infrastruktur transportasi juga mendukung proyek-proyek nasional dan kegiatan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menekankan modernisasi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, meskipun dengan kontrol negara yang kuat. 1. Bidang informasi. Media massa berkembang seperti surat kabar, radio, dan televisi. TVRI menjadi televisi nasional yang berperan besar dalam penyebaran informasi pemerintah. Informasi dikendalikan oleh negara untuk menjaga stabilitas ekonomi. Teknologi informasi mulai dikenal, namun akses masyarakat masih terbatas. 2. Bidang komunikasi. Pembangunan jaringan telepon kabel dan satelit mulai berkembang. Peluncuran satelit Palapa pada tahun 1976 menjadi tonggak penting dalam sistem komunikasi nasional. Komunikasi antar daerah menjadi lebih cepat dan efisien. Telekomunikasi digunakan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan ekonomi. 3. Bidang transportasi. Pemerintah gencar membangun infrastruktur transportasi, pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, dan jembatan di berbagai daerah. Transportasi darat dan udara berkembang pesat untuk menunjang mobilitas dan distribusi barang. Transportasi menjadi sarana penting dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mendapat perhatian besar. Hal ini karena Habibie sendiri merupakan ilmuwan dan ahli teknologi. Kemajuan terlihat jelas pada bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. 1. Bidang informasi. Era Habibie menjadi awal berkembangnya teknologi informasi modern di Indonesia. Internet mulai diperkenalkan dan digunakan secara luas, terutama di perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah. Kebebasan pers semakin terbuka setelah berakhirnya pembatasan media, sehingga arus informasi menjadi lebih bebas, cepat, dan transparan. Muncul banyak media baru seperti portal berita dan media daring. 2. Bidang komunikasi. Perkembangan telekomunikasi digital mulai pesat. Penggunaan telepon seluler, HP mulai meningkat di masyarakat, tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu. Pemerintah mendukung modernisasi sistem komunikasi untuk mempercepat hubungan antar wilayah. Jaringan komunikasi nasional diperluas untuk mendukung keterbukaan informasi dan demokratisasi. 3. Bidang transportasi.
Habibie sangat mendorong kemajuan teknologi transportasi udara. Industri pesawat terbang Indonesia melalui IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, dikembangkan lebih lanjut. Pesawat N250 Gatotkaca menjadi simbol kemajuan teknologi penerbangan Indonesia karena menggunakan sistem fly-by-wire yang canggih. Perkembangan transportasi bertujuan meningkatkan mobilitas dan menunjukkan kemampuan teknologi bangsa Indonesia. Pada masa pemerintah Abdurrahman Wahid Gusdur, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung dalam suasana demokratis dan terbuka. Kebijakan pemerintah lebih menekankan kebebasan, pluralisme, dan keterbukaan informasi yang berdampak pada bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. 1. Bidang informasi. Era Gus Dur ditandai dengan kebebasan pers yang semakin luas tanpa tekanan dari pemerintah. Media massa berkembang pesat, baik media cetak, televisi maupun media daring. Akses masyarakat terhadap informasi menjadi lebih terbuka dan transparan. Pemerintahan mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung reformasi dan demokrasi. 2. Bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi semakin meningkat, terutama penggunaan telepon seluler. Layanan komunikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Deregulasi di sektor komunikasi mendorong persaingan sehat antar penyedia layanan. Hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka. 3. Bidang transportasi. Pemerintah berupaya melakukan pemulihan dan penataan sektor transportasi pasca krisis ekonomi. Transportasi darat, laut, dan udara mulai dibenahi untuk menunjang mobilitas nasional. Kebijakan transportasi difokuskan pada pemerataan akses antar wilayah, terutama wilayah terpencil. Keselamatan dan efisiensi transportasi mulai mendapat perhatian lebih. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diarahkan untuk menjaga stabilitas nasional dan pemulihan ekonomi pasca reformasi. Perkembangan pada bidang reformasi, komunikasi, dan transportasi terus berlanjut meskipun tidak secepat era sebelumnya. Bidang reformasi. Teknologi informasi mulai berkembang seiring meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Media massa dan media daring semakin banyak dan bebas beroperasi. Pemerintahan mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam administrasi negara dan pelayanan publik. Arus informasi menjadi lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat. Bidang komunikasi. Perkembangan telekomunikasi semakin pesat, terutama penggunaan telepon seluler. Jaringan komunikasi diperluas hingga ke berbagai daerah. Muncul berbagai operator seluler yang meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan. Komunikasi antar wilayah menjadi lebih cepat dan efisien. Bidang transportasi. Pemerintah fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat seperti jalan raya dan jembatan mulai dibenahi untuk menunjang aktivitas ekonomi. Transportasi laut dan udara ditingkatkan untuk memperkuat konektivitas antar pulau. Kebijakan transportasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan cukup pesat. Pemerintah memberi perhatian besar pada modernisasi teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan nasional. 1. Bidang informasi. Penggunaan internet berkembang sangat pesat di kalangan masyarakat. Muncul berbagai media online, portal berita, dan media sosial. Pemerintahan mulai menerapkan
e-government untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan politik. Akses informasi menjadi lebih cepat, luas, dan mudah dijangkau. 2. Bidang komunikasi. Perkembangan telekomunikasi meningkat pesat dengan meluasnya penggunaan telepon seluler dan smartphone. Jaringan komunikasi seperti 3G dan 4G mulai dikembangkan. Layanan komunikasi semakin murah dan mudah diakses masyarakat. Komunikasi antar wilayah dan antar individu menjadi lebih efisien. 3. Bidang transportasi. Pemerintah gencar membangun infrastruktur transportasi, pembangunan dan perbaikan jalan raya, pelabuhan, dan bandara di berbagai daerah. Transportasi udara berkembang dengan munculnya maskapai penerbangan bertarif rendah, low cost carrier. Konektivitas antar wilayah semakin baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga berakhir tahun 2024, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek difokuskan pada digitalisasi, penggunaan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan nasional. Kemajuan sangat terasa pada bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. 1. Bidang informasi. Terjadi transformasi digital besar-besaran di berbagai sektor. Penggunaan internet, teknologi digital, dan platform daring meningkat pesat. Pemerintah mengembangkan e-government, layanan administrasi online, pendidikan digital, kesehatan, dan pelayanan publik. Informasi semakin cepat diakses, namun pemerintah juga berupaya menangani hoaks dan penyalahgunaan media digital. Perkembangan ekonomi digital seperti e-commerce dan startup teknologi semakin maju. 2. Bidang komunikasi. Pembangunan infrastruktur komunikasi hingga ke wilayah terpencil. Proyek Palaparing berhasil menghubungkan jaringan serat optik nasional. Jaringan 4G merata di banyak daerah, dan 5G mulai diterapkan di kota-kota besar. Penggunaan smartphone dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Komunikasi antar wilayah menjadi lebih cepat, murah, dan efisien. 3. Bidang transportasi. Pemerintah sangat fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi nasional. Dibangun dan diperluas jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, dan tol laut. Pengembangan transportasi massal modern seperti MRT, LRT, KRL, dan kereta cepat. Transportasi menjadi lebih terintegrasi, mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi. Pembangunan transportasi bertujuan memperkuat konektivitas antar pulau dan antar wilayah. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek diarahkan untuk melanjutkan pembangunan nasional, memperkuat kemandirian bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fokus utama terlihat pada penguatan teknologi, digitalisasi, dan infrastruktur strategis. Bidang informasi. Pemerintahan melanjutkan transformasi digital di sektor pemerintahan dan layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan administrasi negara. Perkembangan sistem data nasional dan keamanan informasi mulai mendapat perhatian lebih. Informasi diharapkan semakin akurat, cepat, dan mendukung pengambilan kebijakan pemerintah. Bidang komunikasi. Penguatan infrastruktur komunikasi digital untuk menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan dan perluasan jaringan internet cepat serta teknologi komunikasi modern. Peningkatan kualitas layanan telekomunikasi agar komunikasi masyarakat lebih efisien. Teknologi komunikasi digunakan untuk mendukung pertahanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Bidang transportasi. Pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur transportasi nasional terus dilanjutkan. Transportasi darat, laut, dan udara diperkuat untuk mendukung konektivitas dan distribusi logistik. Pengembangan transportasi modern dan terintegrasi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Transportasi diarahkan untuk menunjang ketahanan pangan, pertahanan negara, dan pertumbuhan ekonomi.